menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat kami Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas perkenanan Tuhan menerima kami sebagai anak-anak-Mu yang dikasihi untuk selama-lamanya. Dan terima kasih juga ya Tuhan, di malam hari pada saat kami beristirahat, kami selalu di dalam naungan kasih-Mu. Dan pagi hari ini kami bersama-sama kembali Tuhan, memohon hikmat-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami lakukan, yang kami jalani hari-hari kehidupan kami ini, selalu kami sadari dalam penyertaan kasih Tuhan yang sempurna. Kami adalah anak-anak-Mu, dan kami percaya hati dan pikiran kami akan terus dipenuhi oleh sukacita damai sejahtera daripada Tuhan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami akan bersama-sama melihat kembali setiap detail daripada kebenaran firman-Mu akan meneguhkan hati dan pikiran kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambutnya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi. Salam buat kita semuanya. Salam sehat saudara-saudaraku ya. Nah, puji Tuhan. Baiklah, saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita kembali akan membaca terlebih dahulu Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-9 ya, ayat 8, 9 dan 10 ya. Saya akan membacakan untuk kita Efesus pasal 1 ayat 8, 9, 10. Demikian firman Tuhan. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yang yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, sesuai keputusannya, yaitu rencana kerelaan keputusan Tuhan dari semula yang telah ditetapkannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah bagian yang mencakup sangat besar sekali ya, rencana Tuhan dan apa yang akan kita pahami dan kita pelajari dengan ruang lingkup yang sangat luas Bapak Ibu Saudara ya. Betapa rahasia Kristus yang sebelum dunia dijadikan itu telah ditetapkan untuk menjadi kemuliaan kita, adalah perkara yang sangat besar ya. Perkara yang sangat besar yang harus kita sambut dan tiada habis-habisnya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa menemukan sedemikian rupa ya, secara akurat keterangan atau informasi tentang data-data kehidupan kita yang baru di dalam Kristus Yesus. Allah mau supaya kita memperoleh semuanya. Amin. Jadi karena dengan demikian saudara menjadi tangguh dalam hal bagaimana mempertanggungjawabkan iman yang kita miliki dan yang kita terima ini. Amin. Jadi ketika saudara-saudara dan saya terus belajar ya, bagaimana penempatan kita
ya bagaimana kemuliaan penempatan kita di dalam Yesus Kristus sebagai anggota-anggota tubuh Kristus adalah tujuan Tuhan adalah supaya kita terus dikuatkan, amin. Terus dikuatkan dan dimampukan dan berbuah, hidup berbuah lebat, ya berbuah manis di hadapan Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, yaitu membangun tubuh Kristus. Itulah rencana Allah mengapa saudara-saudara dan saya harus terus masuk menelusuri gambar dan rupa daripada kemuliaan Kristus melalui kebenaran rahasia yang telah dirancangkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan untuk menjadi ketetapan yang sepenuhnya menjadi karunia Allah yang kita peroleh, dan setiap orang yang percaya kepadanya saat ini merupakan berkat yang terbesar dan pengalaman yang paling istimewa dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Baik ketika kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, dan untuk selama-lamanya kita akan melihat bahwa hidup kita adalah hidup yang paling beruntung karena mengenal kasih karunia Allah. Amin. Tentunya saudara-saudara dan saya semakin disadarkan, jangan mau lagi digeser dari pengharapan yang telah kita terima dan yang telah kita alami dan menjadi milik kita bersama-sama ini. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang dilimpahkan dikatakan, ya tadi dilimpahkan kepada kita, ya rahasia kehendak Allah yang sangat luar biasa ini melalui hikmat dan pengertian. Jadi saudaraku, yang kita kejar adalah bagaimana pengertian-pengertian yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya, yang adalah merupakan cara manusia baru kita itu berkehidupan. Maka saudara-saudara dan saya terpanggil terus untuk belajar dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran, supaya kita bisa mengidentifikasi, ya, semua identitas kita yang baru ini di dalam Kristus Yesus adalah merupakan kehidupan yang bisa dipertanggungjawabkan. Amin. Bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak menyampaikan firman Tuhan secara sembarangan. Kita mempunyai pengharapan yang jelas di dalam Kristus, dan kita jelas memiliki satu rencana di mana Allah telah menetapkan bahwa hidup kita akan tetap sanggup bertahan menghadapi berbagai macam ujian dan pencobaan dalam kehidupan dengan tetap memuliakan Tuhan. Dan untuk selama-lamanya saudara-saudara dan saya akan selalu terhubung dengan Tuhan Yesus sebagai kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya yang secara permanen telah ditempatkan untuk menjalankan kehendak Bapa di surga, ya, untuk memuliakan Dia di dalam kehidupan yang telah dikaruniakan bagi kita semua, yaitu hidup bersama-sama dengan Kristus dalam hidup kebangkitan yang telah ditebusnya bagi kita semua, menjadi tempat kita, rumah kita bersama. Amin. Rumah kita bersama di mana kita merasakan damai sejahtera Tuhan dan sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itulah saudaraku, kita memahami keberadaan kita sebagai anak-anak Allah saat ini sungguhlah berbeda, ya, sungguh berbeda dengan pemahaman daripada orang-orang percaya, ya, yang dulu belum memasuki kehidupan di dalam program Allah yang baru ini. Saudaraku, mereka juga adalah anak-anak Allah, tetapi mereka belum melihat apa yang sudah kita lihat saat ini, belum mereka mendengar apa yang sudah kita dengar saat ini, dan di dalam hati mereka
belumlah ada satu kesadaran bahwa tentang kasih karunia Allah yang sempurna seperti yang kita miliki saat ini, barulah dinyatakan oleh Kristus Yesus melalui Injil kasih karunia-Nya. Amin. Jadi saudara dan saya ya harus tetap setia di dalam kebenaran ini, ya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana ya kita sebagai anak Allah bisa hidup dengan cara yang layak di hadapannya adalah bahwa Allah menyatakan dan Allah memanggil terus bahwa kita harus hidup di dalam kasih Kristus yang sempurna. Dan untuk itu saudara-saudaraku, maka saya akan mengajak kita untuk melihat perbandingan. Ya, kita akan selalu membandingkan Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana dulu Tuhan ya memperlakukan orang-orang percaya sebelum salib Kristus, dan bagaimana Tuhan sekarang memperlakukan kita sebagai anak-anak Allah sesudah salib Kristus. Itu adalah satu perbedaan waktu yang harus kita benar-benar mengerti dengan baik, karena antara apa yang dulu dan yang sekarang itu adalah merupakan satu ciri kita memahami keberadaan kita saat ini di dalam Kristus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam bacaan kita di Kejadian pasal 6, ya. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana Tuhan menerima atau menjadikan orang-orang percaya menjadi anak-anaknya antara waktu di zaman dulu. Dulu pengertiannya adalah sebelum kasih karunia Allah yang sempurna dinyatakan, dan kita membandingkan dengan apa yang kita alami saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat dulu di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, ya. Kejadian pasal 6 ayatnya yang pertama, ya. Dari ayat pertama saya mulai membacakan sampai ayatnya yang ketiga, ya. Kejadian pasal 6 mulai dari ayat yang pertama. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan. Ayat 3, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Sekali lagi ayat 3, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita lihat di sini bahwa anak-anak manusia, anak-anak Allah dikatakan di sini menerima rohnya yang kudus, ya. Tetapi dikatakan meskipun mereka adalah anak-anak Allah, tetapi oleh karena dosa-dosa yang mereka perbuat, maka Roh Tuhan tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi hubungan daripada dosa dengan berdiamnya Roh Kudus di dalam diri orang percaya pada saat itu, ya, ketika kita lihat di sini adalah tentunya ini zaman kehidupan di mana Nuh sebagai
orang yang benar di hadapan Allah pada saat itu bersama dengan keluarganya. Dan kita tahu itu yang paling dekat dengan ingatan kita adalah peristiwa air bah, ya. Nah, jadi ketika dosa-dosa manusia semakin bertambah banyak, dikatakan maka Tuhan mencabut rohnya, ya. Tuhan mengambil rohnya dari dalam diri mereka, ya, pada saat itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah mereka anak-anak Allah disebut? Iya, mereka adalah disebut anak-anak Allah. Tetapi kita lihat di sini bahwa dosa-dosa sangat mempengaruhi, ya, bagaimana Allah berdiam, Roh Kudus berdiam di dalam hati mereka, atau Roh Kudus akan keluar atau meninggalkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat, saudaraku, bagaimana juga ya dengan apa yang dialami oleh raja orang Israel di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16, ya. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16. 1 Samuel pasalnya yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita ayatnya yang ke-14. Dan ini berhubungan dengan Saul sebagai raja orang Israel yang telah berbuat jahat di mata Tuhan, ya. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin ada raja orang Israel yang tidak percaya kepada Tuhan. Pastilah dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, berhubungan dengan perbuatan-perbuatannya yang tidak benar di hadapan Tuhan, maka roh Tuhan juga tidak tinggal permanen di dalam diri Saul. Kita lihat di ayat 14 dikatakan, 1 Samuel 16, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dari sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Artinya Tuhan mengizinkan Saul itu bahkan diganggu oleh roh jahat. Karena sekalipun dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi karena dia melakukan banyak pelanggaran dia firman Tuhan, maka dikatakan roh Tuhan juga telah mundur daripada Saul. Artinya, saudara-saudara, bahwa roh Tuhan tidak tinggal permanen di dalam diri Saul oleh karena dosa, ya. Nah, saudara, mari kita lihat juga di Mazmur 51, ya. Kalau tadi itu adalah apa yang terjadi pada Saul, raja yang pertama, raja orang Israel, maka kita lihat apa yang terjadi dengan kehidupan raja orang Israel yang kedua, yaitu Daud. Mazmur 51, saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara, ya. Saya akan membacakan di sini Mazmur 51 ayatnya yang ke-7, ya, mulai dari ayat 7, ya. Mazmur 51 ayat 7. Biasanya kalau orang percaya yang rajin-rajin memberitakan Injil, biasanya ayat ini adalah ayat firman Tuhan yang sangat populer, ya. Nah, ayat 7 dikatakan, Mazmur 51, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ayat 9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Jadi di sini ada permintaan daripada Daud kepada Tuhan supaya dosa-dosanya dibersihkan, ya. Bapak Ibu Saudara, ya, kita lihat juga di ayatnya yang ke-11,
Kita lanjut ayatnya yang ke-11 dikatakan di situ, saudaraku. Ya. Ayat 11 dikatakan, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosa-dosaku, ya. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadi kita lihat di sini bagaimana Daud memandang kesalahannya di hadapan Allah, dosa-dosanya di hadapan Allah. Dia meminta supaya Tuhan menghapuskannya. Ya, saudara, setelah kita mengenal kasih karunia Allah saat ini, tentu saja kita tidak akan berdoa seperti doa yang disampaikan oleh Daud, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu oleh kasih karunia Allah saat ini, ya, segala dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Berikutnya di ayatnya yang ke-13, ya, ayatnya yang ke-13, Bapak Ibu Saudara, kita lihat dikatakan di situ apa? Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Ya, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu daripadaku. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di situ meskipun Daud ya menyadari bahwa dia adalah anak Tuhan, tetapi terhadap keberadaan daripada Roh Kudus, berdiamnya Roh Kudus di dalam dirinya, dia ada kekhawatiran ya bahwa Roh Kudus akan meninggalkan dirinya, dan semuanya adalah berkaitan dengan dosa yang belum diampuni secara sempurna oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat, kalau demikian saudara, mari kita lihat di dalam Galatia pasalnya yang ketiga. Ya, kita lihat di Galatia pasal 3. Saudara, kita buka firman kasih karunia Tuhan di Galatia pasal 3. Galatia pasal 3, firman Tuhan katakan di ayatnya yang ke-25. Kita lihat ayat dari ayat 25. Sudah Bapak Ibu? Sekarang iman itu telah datang. Ya, berbicara tentang sekarang ini kenapa ya? Ntar saya betulkan dulu, Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada di bawah pengawasan penuntun lagi, yaitu hukum Taurat. Nah, saudara-saudara, ketika kita tadi membaca tentang Saul maupun Daud, ya, mereka semua menyadari bahwa mereka hidup di bawah hukum Taurat, dan berkaitan dengan itu juga kesadaran mereka tentang keberadaan daripada Roh Kudus, ya, tidak mendiami atau tidak tinggal tetap secara permanen di dalam diri mereka. Nah, bagaimana kita sekarang menyadari, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di bawah kasih karunia Allah, di bawah pimpinan kasih karunia Allah. Maka dikatakan di ayatnya yang ke-26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena iman, di sini Bapak Ibu Saudaraku, iman dalam Kristus Yesus di sini adalah berbicara tentang ketaatan Kristus. Jadi keberadaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai anak-anak Allah, itu didasarkan pada apa yang telah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, yaitu bahwa kita sekarang bisa diterima menjadi anak-anak Allah karena Yesus Kristus telah terlebih dahulu menyelesaikan dan menebus dan mengampuni kita dari segala dosa. Jadi ini semua mengubah pandangan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, secara total, ya, kebenaran ini mengubah pandangan hidup kita menjadi benar-benar baru.
ya, saudaraku, yaitu pandangan hidup berdasarkan kasih karunia Allah yang sempurna ini. Kita menyadari bahwa kita sebagai anak-anak Allah, bahwa Allah tidak meninggalkan kita, ya, bahwa Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita, dan kita akan disertai oleh pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, oleh firman-Nya untuk selama-lamanya. Nah, itulah sebabnya saudaraku, kalau kita membaca di Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13 dan 14, ya, di sana dikatakan di Efesus 1 ayatnya yang ayatnya yang ke-13 dan 14 dikatakan, di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Jadi ada pemeteraian Roh Kudus, ya, ketika kita percaya, dan Roh Kudus itu akan tetap tinggal diam, ya, menyertai kehidupan kita untuk selama-lamanya. Dan ayat 14 dikatakan, dan karena Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya yang seutuhnya selama-lamanya. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada jaminan yang permanen. Amin. Dari kasih karunia Allah, penyertaan Allah, ya, hikmat Allah, dan firman Allah, firman kasih karunia-Nya, itulah yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, ya, untuk menjadi berkat yang terbesar dalam kehidupan kita, bahwa kita menyadari sepenuhnya Roh Kudus itu tidak datang dan pergi, dan juga bukan karena kita undang, ya, Roh Kudus, mari kita undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Bapak Ibu Saudaraku, itu bukan kesadaran orang percaya yang mengenal kasih karunia Allah yang sempurna. Karena kalau kita berdoa, Tuhan, Roh Kudus, hadirlah di sini, mari kita undang Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, itu bukan pengetahuan yang benar terhadap kasih karunia Allah yang sempurna. Itu adalah pengetahuan tentang kehidupan yang dulu, sebelum Yesus Kristus mati disalibkan, bahwa bagi bangsa Israel, mereka selalu berdoa supaya Roh Kudus turun, dan supaya Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan mereka. Nah, maka karena itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa membedakan sekarang, ya, orang-orang yang berdoa, ya, menyongsong Roh Kudus, ya, hari penyambutan turunnya Roh Kudus, atau menyambut akan pencurahan Roh Kudus tiap tahun, seperti itu Bapak Ibu Saudara mereka lakukan. Jadi Roh Kudus itu seolah-olah, ya, datang dan pergi, ya, dan bukan itu kesadaran, pengetahuan, pengertian akan kebenaran yang sesungguhnya yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya saat ini, yang mengerti tentang apa arti kasih karunia Allah yang sempurna. Karena saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa perbedaan atau apa masalahnya kalau kita selalu berdoa supaya Roh Kudus turun, dan kita menyongsong turunnya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara? Ya, itu artinya ada saat-saat di mana kita menyadari seolah-olah, ya, Tuhan tidak menyertai kehidupan kita. Karena itu artinya bahwa seperti yang disadari oleh Daud ketika tadi dikatakan, janganlah mengambil rohmu daripadaku. Berarti di situ sudah saudaraku masih terbuka suatu kekhawatiran bahwa penyertaan dan hukuman Tuhan itu akan dikenakan karena dosa kepada orang-orang yang percaya. Tapi sekarang sudah saudaraku, ya, Roma 8 ayat 1 mengatakan bahwa sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam
Kristus Yesus. Amin. Nah, saudaraku, karena apa? Karena Roh telah membebaskan kita, telah memerdekakan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut, dan sekarang kita benar-benar disucikan hati dan pikiran kita dari segala kekhawatiran dan segala ketakutan, karena kita tahu bahwa Roh Kudus memimpin hidup kita. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 dikatakan, Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16, saudara-saudara, dikatakan di situ, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18, akan tetapi kalau kamu memberikan dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, diulang-ulang oleh Rasul Paulus, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, karena kita selalu dapat menyadari setiap saat, kapan saja, dan di mana saja, bahwa ada Roh Kudus yang telah memeteraikan hidup kita secara permanen, dan Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita sendirian. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, apa pentingnya mengetahui kebenaran yang sedemikian luar biasa, sedemikian dahsyat, Bapak Ibu Saudara, supaya kita, saudara-saudaraku, bisa tetap diyakinkan bahwa penyertaan Tuhan kepada kita adalah secara permanen, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, kesadaran akan penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita adalah merupakan sesuatu yang sangat penting ditumbuh kembangkan di dalam diri setiap orang-orang percaya, supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tetapi kita dikuasai oleh damai sejahtera dan sukacita yang bersumber daripada Roh Kudus Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Jadi itu satu langkah pemahaman yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak ikut-ikutan ya dengan orang yang berdoa yang merasa bahwa dia tidak disertai oleh Roh Kudus selama-lamanya, sebab mereka berdoa masih meminta turunnya Roh Kudus. Tetapi saudara dan saya harus masuk pada kelimpahan daripada pengertian kasih karunia Allah yang sempurna, bahwa di dalam diri kita, dalam kehidupan kita, ada penyertaan Roh Kudus. Kita hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus, dan ada Roh Kudus yang memberikan sebagai jaminan bagi kita untuk memperoleh, menemukan, dan mengalami segala sesuatu yang dirancangkan oleh Allah untuk memberkati kehidupan kita selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, mengetahui bagian-bagian kebenaran daripada firman Tuhan. Membandingkan firman-Mu satu bagian yang satu dengan bagian yang lain adalah merupakan satu proses yang istimewa untuk memperbaharui hati dan pikiran kami, supaya lebih terlatih lagi untuk mengenal setiap makna daripada firman Tuhan, supaya kami bisa membedakan, membagi dengan tepat, dan tidak mencampur adukan segala firman yang Tuhan sampaikan di dalam Alkitab sebagai penuntun hidup kami yang sempurna ini. Bisa kami mengambil maknanya secara spesifik, dan kami bisa membagikannya secara tepat kepada semua orang, menolong semua orang. Mengenal kasih karunia Allah yang sempurna adalah kerinduan kami yang terbesar, karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Mampukan kami Tuhan Yesus, kuatkan kami terus ya Bapa,
Dan kami percaya Roh Kudus yang telah tinggal permanen di dalam kehidupan kami akan selalu menolong, memberikan kami pengertian-pengertian yang baru, pengetahuan-pengetahuan yang baru tentang rahasia Allah yang besar dan yang mulia untuk menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera bagi kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Salam buat kita semuanya. Tuhan memberkati.